Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Yunanda dengan NIM 2202161. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang desain sekolah saya di masa depan jika saya ingin menjadi kepala sekolah. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada indoor dan yang kedua itu ada outdoor. Selamat menyaksikan. See you. Nah, yang pertama ada lingkungan outdoor, yang mana lingkungan outdoor itu terdapat di luar ruangan. Nah, jadi konsep struktur dari gambar tersebut adalah yang pertama itu ada permainan motorik kasar, yang mana di sini ada perosotan yang melingkar dan lurus, serta terowongan warna-warni. Ini semua untuk melatih keberanian dan koordinasi anak. Dan yang kedua itu ada zona kerjasama dan sosial, yang mana di sini ada jongkak-jongkit dan permainan kelompok yang mendorong anak untuk berinteraksi, berbagi, dan belajar bergiliran. Dan yang ketiga ada ruang hijau yang sejuk, yang mana di sini terdapat taman dengan pohon rindang memberi kesejukan alami dan juga bisa menjadi tempat anak untuk belajar dengan tenang di lingkungannya. Yang keempat itu ada keamanan, yang mana di sini ada latar rumput hijau yang lembut, pagar pembatas, serta pencahayaan dari tiang lampu menjaga anak tetap aman dan bisa bermain kapan saja yang mereka mau. Dan andai saya jadi kepala sekolah di sini, saya ingin sekolah saya penuh dengan warna seperti gambar ini. Saya ingin anak-anak datang setiap hari dengan senyum, karena mereka tahu sekolah bukan tempat yang membosankan, tapi juga tempat yang menyenangkan dan aman bagi mereka. Dan juga akan ada perosotan warna-warni, jungkir-jungkir, rumah-rumahan, dan tanaman yang hijau, yang mana di sini tempat mereka bisa bermain dengan bebas dan juga tidak akan bisa melukai mereka. Dan juga di setiap sudut saya ingin sekolah itu penuh dengan tawa, tapi bukan cuma itu, saya juga ingin sekolah ini menjadi tempat yang aman, di mana tidak ada yang membuli, semua saling menghargai, dan setiap anak merasa diterima. Karena menurut saya belajar itu bukan hanya soal buku, tetapi juga soal kebahagiaan. Dan di sini anak-anak yang bahagia pasti akan tumbuh menjadi orang yang hebat. Yang kedua itu ada lingkungan indoor, yang mana lingkungan indoor ini terdapat di dalam ruangan. Misalnya kalau di sekolah itu terdapat di dalam sekolah tersebut. Nah, desainnya itu seperti gambar berikut ini. Nah, jadi konsep struktur dari gambar yang pertama itu ada zona pembelajaran yang terorganisir, yang mana di sini terdapat ruangan yang dibagi menjadi beberapa area belajar. Misalnya seperti area membaca, yang mana di sini dengan raknya yang rendah, rak buku membacanya dengan rendah, dan juga area seni, yang mana di sini ada meja kecil dan kursi berwarna pastel, dan juga area bermain sensorik seperti kolam bola kecil atau tempat tidur bayi. Area peran dan imajinasi dengan sofa dan perabot mini. Dan yang kedua itu ada furnitur rumah anak. Misalnya seperti meja, kursi, dan rak yang didesain dengan tinggi sesuai dengan anak-anak. Material misalnya dari bahan kayu alami serta warna-warna yang lembut yang menyenangkan dan indah ketika dipandang. Yang ketiga itu ada dekorasi edukatif, yang mana di sini tembok dihias dengan peta dunia, poster edukatif, dan pajangan karya anak yang memberi stimulasi visual positif. Dan yang keempat itu ada ruang aman dan nyaman, yang mana tidak ada sudut yang tajam, pencahayaannya yang cukup, serta penataan ruangan yang membuat anak muda bergerak, tapi tetap dalam pengawasan para guru yang ada di sekolah tersebut. Jika saya menjadi kepala sekolah, di sini saya mau semua kelas, di setiap kelas itu terdapat yang pertama itu ada ruang yang bersih, rapi, dan juga AC supaya anak-anak betah dan juga tidak kegerahan. Dan juga dindingnya dihias dengan gambar edukatif dan hasil karya anak-anak supaya mereka bangga dan merasa dihargai karena telah membuat karya-karya mereka sendiri. Dan juga di sini saya ingin membagi kelas menjadi zona-zona yang jelas, misalnya seperti ada tempat untuk membaca, tempat untuk bermain, bermain peran, pojok seni, dan juga tempat untuk istirahat. Saya juga akan minta semua furnitur pakai kayu yang ringan dan aman untuk anak-anak supaya tidak membahayakan mereka. Kalau misalkan untuk seragamnya, saya mau berwarna yang pastel, misalnya seperti warna biru muda, kuning lembut, hijau daun, dan juga pink soft, supaya suasana di kelas dan juga hati anak-anak di sini menjadi senang dan juga jadi lebih enak kita pandang. Dan guru-gurunya di sini saya akan merekrut guru yang sabar, ramah, dan juga yang lebih mudah bergaul dengan anak-anak. Misalnya ketika anak-anak rewel, mereka bisa menenganinya. Dan juga saya ingin anak-anak datang ke sekolah dengan senyum dan pulang dengan cerita yang seru ketika mereka berada di sekolah saya. Baik, sekian adalah desain sekolah yang akan saya rancang di kemudian hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.